Berarti kan kalau padi tadi udah jelas tuh berapa persennya, berapa kilonya gitu. Kadang orang bingung hitungan persen-persen gitu Pak kan. Nah, kilo lah, hitungan kilo gitu. Nah, kalau sawit nih Pak, gimana tuh hitungannya tuh? Kalau sawit itu kan tidak sama hitungan sama dengan padi. Kalau padi itu kita keluarkan ketika panen. Ya. Nisab sampai kemudian haulnya kita keluarkan ketika dia panen. Kepada siapa? Kepada asnaf yang 8 atau kepada Basnas kabupaten yang sudah ada di tempatnya masing-masing. Amil zakat Basnasnya. Kemudian untuk zakatnya berbentuk biji ya. Sawit. Sawit itu perhitungan tidak lagi pakai perpanen. Karena sekali panen sawit itu sebulannya 2 kali. Dikeluarkan dengan kotor. Dihitunglah bersih. Bersih ya? Dihitunglah bersih. Udah di luar bayar orang gitu ya, Pak? Dihitunglah bersih. Maka kapan dikeluarkan zakatnya? Keluarkan zakatnya setelah dia mencapai 1 tahun. Berapa nisabnya? 2,5% yang perlu dikeluarkan. 2,5% yang perlu dikeluarkan. Setelah sampai 1 tahun. Kalau dia sampai nisabnya. Kalau dia kurang 1 tahun itu kurang nisabnya, maka tidak berhak dia mengeluarkan zakat. Tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Berarti kalau sawit ini kan kita dodos tuh panen lah ya Pak ya. Panen sebulan 2 kali, berarti setahun ada 24 kali. Berarti itu nanti kalau kita mau mengeluarkan zakatnya, kita totalkan lah dari yang memang bersihnya di luar. Berarti itu di luar upah, di luar pupuk kayak gitu? Modal itu kan? Berarti misalnya kita nih dapat nih dalam 1 tahun tuh 20 juta. 20 juta belum wajib zakat. Belum wajib? Jadi dia wajibnya berapa? 40 Pak? Sama dengan perhitungan emas. 80. Ya, kalau mencapai nisabnya 80 zakat misalnya, 80 juta, maka hal tersebut wajib seseorang mengeluarkan zakat. Saya baru tahu nih Pak. Berarti nih nanti kalau misalnya kita mau mengeluarkan zakat nih dari hasil panen sawit kita, berarti 80 juta dulu. Itu contoh ya. 80 nanti juta. secara rinci tentu kita hitung lagi. Betul. Berapa sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh hukum. Kalau seandainya nih setiap mendodos kan atau setiap panen kita keluarkan misalnya dapatnya 20 juta. 20 juta setiap panen nih Pak. Setiap panen kan. Tapi kita mengeluarkannya setiap panen, itu boleh nggak? Karena kita tahu bisa saja hitungan seperti itu. Karena kita tahu nih hitungan tidak sampai kepada 2,5%. Iya. Karena 2,5% itu sudah mencapai kepada nisab. Kemudian haulnya, ya, nisabnya misalnya 80 juta, dikeluarkan 2,5%. Itu kan sekitar 2 juta, berapa tuh? Yang perlu kita keluarkan dari hak zakatnya. Dibagilah 20 juta itu kan masih kotor, belum bersih. Rasa saya 20 juta itu mau 10 hektar sekali panen. Punya perusahaan. Jarang masyarakat kita yang punya sampai segitu kan. Sekali panen itu artinya 1 bulan itu kalau 20 juta itu mendapat 40 juta. Kalau dihitung 1 tahun itu melebihi dari nisab. Dihitung 1 tahun. Bersihnya saja kita hitung itu lebih dari 1 tahun, 1 nisabnya. Iya betul. Mau ratusan juta ini dapatkan 1 tahun. Berarti tuh Pak kalau misalnya nih ada kan orang dia berarti 1 bulan 40 juta. Dia ngeluarkan aja, masa kayak dia nggak ngitung dari tahun gitu. Karena dia udah yakin karena setahun itu pasti melebihi nisab, ya kan. Nanti kalau dikumpul kadang-kadang nih Pak kita nih manusia kan, karena kalau dalam 1 tahun itu dikumpul kan banyak. Kita ngerasa kayak keberatan mengeluarkannya jadinya Pak. Iya Pak. Jadi dibuat per bulan. Enggak, karena kita rasa kayak gini Pak. Anggap nih 100 juta. Pas kita ngeluarkan kan 25 juta. Iya kan Pak. Jadi kayak ngerasa kayak enggak lah, enggak sampai. Nah, 25 juta kan. Jadi kayak ngerasa berat tuh Pak. Pas sekali ngeluar setahun itu kan, mana tahu pas lebaran atau apa ngeluarkannya kan. Kalau seandainya nih, kita nih nggak ngitung kotornya, orangnya nggak ngitung kotornya nih, dia langsung berapa nih 40. Ya udah dari 40 itu dikeluarkannya 2,5. Berarti nggak apa-apa kan Pak? Tidak ada masalah. Berarti dia jatuhnya nanti zakatnya terbayar, dia juga bersedekah.
Berarti nggak jadi masalah, nggak harus nunggu 1 tahun. Perlu dipahami antara zakat dengan sedekah ya. Betul. Zakat itu kewajiban. Wajib. Sedekah sunnah. Ketika zakat tidak dibayarkan, maka berdosa sesuai dengan hukum karena dia wajib, termasuk dari rukun Islam. Sedekah nak mampu nak apa-apa, ya kan? Tak sedekah nggak berdosa. Nggak sedekah nggak ada dosa dah. Cuman nggak dapat pahala. Tak dapat pahala. Cuman kalau dia kayak kita nih ya, contoh saja, Bapak PNS pegawai, Pak Tomiri pegawai, saya pegawai, otomatis orang langsung setiap bulannya memotong zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Harusnya kan 2,5% yang dikeluarkan. Tetapi kami sekarang setiap bulannya mengeluarkan zakat berapa, Pak? 2,5 setiap bulannya. Dihitung dari total pendapatan yang kita dapatkan. Kira-kira itulah contoh yang kita keluarkan ketika kita ingin mengeluarkan setiap bulannya. Berarti nggak masalah dan pahalanya lebih-lebih ya, Pak ya? Bagus malah. Iya. Ya, artinya dia inisiatifnya kuat. Kemudian dia terhadap sosialnya juga tinggi. Seperti itu kira-kira. Berarti nggak ada masalah dan itu lebih bagus karena zakatnya keluar, sedekahnya juga jalan gitu ya kan? Betul. Rutin. Ya. Jadi mazhabnya pun menerima kan secara rutin ya kan? Iya. Tahun kali gitu. Iya, betul Pak. Betul. Setahun sekali terasa berat. Iya. Rezeki. Kadang gini kan, kalau setahun sekali itu kadang setahun sekali pula lah orang tuh baru merasakan Pak kan. Betul. Padahal kadang setiap bulan tuh kita tahu ekonomi orang tuh kalau yang menengah ke bawah tuh kayak mana. Betul, ya betul. Jadi kayaknya kita harus bersinergi juga nih Pak Penyuluh. Kita kan sama penyuluh ini, tapi kan penyuluh pertanian, penyuluh agama. Jadi kalau kita bersinergi kan, di samping penyuluh pertanian juga dikasih penyuluh agama juga kepada petani-petani. Kadang-kadang masyarakat kita ini kurang memahami itu. Dengan kesibukan mereka sehari-hari, mereka memang tidak sempat kadang-kadang untuk memahami itu. Adapun kadang-kadang diterangkan di masjid-masjid atau pengajian itu kadang-kadang tidak secara mendalam. Secara umum lah ya. Secara umum, hanya mungkin berapa pembagian zakatnya pertanian seperti padi yang sudah kita panen. Apa yang harus kita keluarkan? Kemana harus kita salurkan? Ya kan? Tentu, apakah padi ini termasuk zakat, wajib zakat? Atau apakah seperti kelapa sawit ini wajib zakat atau tidak? Itu kan kadang-kadang perlu dibahas secara khusus dalam pertanian kita. Supaya apa? Supaya ini untuk himbauan kepada masyarakat. Salah satunya adalah untuk mensucikan harta kita. Berkah tadi kan? Berkah tadi. Bertambah lagi. Ya, yang tadi itu. Dengan pengertian tadi. Ya, bertambah. Bertambah. Artinya kita membagikan kepada yang berhak menerima, itu harta kita tidak akan berkurang loh. Ingat ketika Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Umar bin Abdul Aziz itu sampai-sampai orang tidak ada menerima zakat. Orang ingin mengeluarkan semua. Semuanya ingin mengeluarkan. Semuanya ingin mengeluarkan. Berapa kayanya itu? Dengan apa? Dengan zakat. Ya? Dengan zakat. Kemudian apa lagi? Dengan kita mengeluarkan zakat itu, meningkatkan kualitas tanaman kita. Sedekah, kami bisa membuktikan itu. Di depan rumah itu, ada sebuah pohon mangga. Pohon mangga ini sedekah ya, tidak zakat. Iya, sedekah. Sedekah tidak zakat. Ketika kami memberi orang tetangga, orang yang mencari menumpang misalnya, numpang mangga lah sebuah, tak mungkin kita jual nak. Tak mungkin kita jual mangga itu sebuah kan. Kita bagikan. Itu ketika mangga orang lain tidak berbuah, mangga kita buah. Luar biasa ya. Artinya apa? Meningkatkan kesuburan tanaman tersebut. Kalau padi dikeluarkan zakat setiap panen, rasa saya petani kita ini semakin sejahtera. Hatinya pun tenang. Hati tenang. Karena apa? Kita tidak makan hak orang lain tadi. Yang jelas yang kita makan hak kita saja. Yang bersih kita makan itu. Kemudian apa lagi? Menjaga stabilitas sosial. Berbagi juga. Berbagi kita kepada masyarakat. Membantu yang lain. Masyarakat kita ini tidak semuanya yang mampu. Ya betul Pak. Ya kan? Ya. Apalagi khususnya mungkin di Rokan Hilir.
Apalagi khususnya di Riau, masih banyak yang membutuhkan tangan di bawah. Kok kita bisa menjadi mungkin tangan di atas untuk bagi lebih baik kan. Kemudian menghapus dosa, ini yang paling penting. Kalau kita malas mengeluarkan zakat, dosanya itu akan bertimbun-timbun. Ya, ada ancaman Allah dalam Al-Quran. Orang yang enggan mengeluarkan zakat, dia akan dilemparkan secara langsung di dalam api neraka Allah. Nggak ada lagi Allah berpikir dah. Nah, nggak ada Allah berpikir, oh orang ini banyak amalan orang ini ini. Langsung Allah masukkan dalam api neraka. Kemudian pembakarnya apa? Harta benda yang dia kumpulkan. Emas, perak, ataukah padi yang disimpan selama ini tidak dijual kan? Panen setiap panen hanya dinikmati sendiri, dijual semuanya supaya untungnya banyak. Tidak kaya kan? Kemudian apa kata Allah ancaman yang terakhir? Harta benda itu akan menjadi ular yang akan mengikitnya di yaumil akhir kelak. Jadi dengan ancaman-ancaman itu, kemudian keutamaan zakat itu dan selesai jelas. Perlu adanya peningkatan untuk pemahaman zakat pertama. Yang kedua, kita memang rasa kita ingin membantu orang lain itu harus kuat dengan zakat itu sendiri. Rasa kemanusiaan kita tinggi gitu Pak ya. Jadi sosial kita ke masyarakat juga bagus. Betul. Kadang kalau misalnya kita punya sesuatu, kan kita kalau memberi orang itu nggak pernah disumpahin, pasti didoain. Betul ya Pak? Iya. Kita kalau ngasih yang orang sangat nih, membutuhkan itu, luar biasa itu. Kita ngasih orang nih Pak, nggak pernah tuh bilang, oh nanti padi kau hancur, kan nggak mungkin. Pasti kita jangankan seperti itu. Yang wajib kita bayar saja, contoh. Ini contoh ya. Ini di luar dari konteks parkir. Iya. Contoh kecil ya, parkir. Parkir itu kan karena ada yang menjaga, maka kita bayar. Iya betul. Sedekah atau tidak? Tidak, itu kan. Kalau kita niatkan itu sedekah, maka akan menjadi sedekah. Tapi kalau kita merutuk dan juga mungkin kita merasa keberatan dari yang kita keluarkan, itu tidak menjadi apa-apa. Tapi apa yang diucapkan oleh penjaga parkir? Terima kasih. Mukanya itu luar biasa. Ya betul. Pertama, yang kedua, rasa terima kasih dia kepada kita itu yang diucapkan luar biasa. Itu contoh kecil. Apalagi 2,5%, kemudian 5%, 10% yang kita keluarkan, bukan hanya satu orang yang bisa kita bantu dalam kehidupan mereka. Menikmati dari hasil. Ramai yang bisa menikmati dari hasil yang kita tanam tadi. Artinya kita tidak semena-mena, artinya kalau saya keluarkan zakat fitrah nanti jangan-jangan berkurang harta saya. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk ditanam. Jangan-jangan bagian saya berkurang dan sebagainya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah bahwasanya Allah tidak akan mengurangi harta yang akan kita bagikan kepada orang lain, yang sudah kita keluarkan menjadi hak orang lain. Itu janji Allah. Itu janji Allah itu ya. Kalau itu matematikanya masih berkurang Pak. Matematika pasti. Kurang. Iya, dari 653 tadi kita keluarkan 10%. Kurang Kan 63,5 kan? 65,3 kan yang berkurang. Pasti kurang. Hitung-hitungan orang kan sekilo berapa gitu ya kan. Hitungannya matematika, bukan tapi hitungan jangan Allah. Hitung matematikanya Allah ya Pak ya. Kalau Allah pasti bertambah. Yang jelas pahala kita dapatnya di situ. Itu pasti kan. Terus kadang kalau kita bersedekah tuh Pak, kita ngeliat orang yang kita kasih sedekah, pas mereka senang kita juga ikutan senang Pak. Pasti, ya kita pasti senang. Jadi kita jadi manusia yang lebih berpikir positif. Betul ya. Sehat nih, karena pikirannya baik. Ya karena kita jadi buruk tuh karena pikiran kita kan Pak kan. Nah kalau pikiran kita positif. Pikiran kotor kita itu ya salah satunya karena dosa yang kita buat. Salah satu dengan tidak mengeluarkan zakat tadi, salah satunya adalah tumpukan dosa yang kita miliki, ya kan, tanpa sadar. Itu tanpa sadar. Perasaan kita sudah beribadah, sholat, yakin, kemudian puasa setiap saat. Tapi kita lupa. Tapi kita lupa zakat fitrah sudah kita keluarkan, tapi kita mampu loh, mampu. Tak keluarkan zakat. Artinya apa? Dosa itu tanpa kita sadari sudah kita simpan dalam kehidupan kita. Rasa saya itu ya untuk penjelasan tentang zakat ini. Aduh, banyak ya ilmunya. Ya, sebenarnya zakat ini lebih luas. Ya. Ini baru zakat pertanian. Pertaniannya aja. Zakat pertanian ada zakatnya nanti zakat. Salah satu yang kita bahas hari ini adalah tentang padi dan juga kelapa sawit. Dikit nih Pak ajakan nih untuk ini kan nanti kan di-share nih, bisa jadi dilihat oleh para petani, penyuluh juga. Ya. Ajakan untuk
ayo membayar zakat agar nanti tumbuhan kita menjadi makmur, kehidupan kita menjadi lebih baik dan harta kita menjadi bersih. Oke, untuk seluruh masyarakat yang ada dan pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, tentunya perlu kita tingkatkan zakat kita. Mari bersama-sama kita untuk menerapkan bagaimana kualitas zakat kita ini menjadi zakat yang lebih efektif kepada masyarakat. Agar apa? Agar produktivitas pertanian kita ini semakin meningkat. Yang pertama. Kemudian keberkahan itu tentu kita dapatkan dari Allah dengan kita keluarkan zakat tadi. Kemudian sosial kita kepada masyarakat tentu lebih terjaga. Itu yang perlu kita jaga secara bersama-sama. Untuk itu, mari bersama-sama kita keluarkan zakat, keluarkan hak orang lain, jangan sampai kita simpan-simpan dan jangan sampai kita batasi. Karena hak orang lain itu pasti akan berakibat fatal kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai fatal itu Allah turunkan kepada kita, kemudian keberkahan itu Allah jauhkan dari kita. Maka carilah keberkahan salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat kita kepada hak yang berhak untuk menerima. Salah satunya ada Basnas dan amil zakat yang sudah disediakan oleh kabupaten dan juga kecamatan yang ada di sekitar kita. Dan saya itu untuk ajakan kepada masyarakat. Kemudian itu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan yang sangat bermakna ini. Mudah-mudahan kurangnya itu mungkin bisa kita tambah nanti. Yang mungkin ada episode yang akan datang yang akan kita hadapi secara bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak, karena sebelumnya saya juga kurang paham nih kalau soal padi berapa, sawit berapa. Sekarang kan kita jadi tahu nih. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu Bapak dan materi yang Bapak sampaikan. Semoga itu bermanfaat untuk saya tentunya dan teman-teman lain yang nantinya menyaksikan podcast kita pada hari ini. Siap. Semoga ada kesempatan lagi Bapak jadi narasumber dan saya bisa menjadi hostnya ya Pak ya. Ya, kalau kita di sini. Amin. Semoga apa yang udah disampaikan pada hari ini menjadi berkah untuk Bapaknya karena udah memberikan ilmu kepada kita semua dan yang menerima juga mendapatkan berkah dan rahmatnya ya Pak ya. Ya, betul. Saya selaku MC mohon maaf kalau selama podcast ini ada penyampaian yang kurang tepat atau pembahasan yang agak di luar dikit nih karena biar agak bincangnya santai-santai ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Koordinator dan juga Pak Iskandar. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan podcast kita. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.